Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nofil Setiawan dengan NIM 2403010200036 akan mempresentasikan hasil penugasan UAS dari akuntansi keuangan lanjutan 2. Itu saya mengambil topik adalah akuntansi untuk operasi cabang. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, banyak perusahaan mengembangkan usahanya dengan membuka cabang di berbagai lokasi. Akuntansi untuk operasi cabang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akurasi laporan keuangan. Jadi di presentasi ini saya akan membahas terkait konsep, metode, dan juga tantangan dalam pengelolaan akuntansi cabang. Untuk latar belakangnya, yang pertama adalah ekspansi bisnis. Perusahaan membuka cabang untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan juga meningkatkan penjualan. Untuk tantangan pengelolaannya, ekspansi menimbulkan tantangan dalam aspek pengelolaan keuangan dan juga pencatatan akuntansi cabang. Dan yang ketiga adalah kepentingannya atau seberapa pentingnya itu akurasi pada pengelolaan keuangan. Sehingga akuntansi cabang yang baik diperlukan untuk mengontrol arus kas, mengalokasikan biaya, dan juga mengonsolidasikan laporan keuangannya. Lalu untuk metode akuntansi cabang itu terbagi menjadi dua, yaitu sentralisasi atau terpusat dan juga desentralisasi ataupun cabang. Pada metode sentralisasi, pencatatan keuangan cabang dilakukan oleh di kantor pusat, dan hal ini biasanya cocok untuk perusahaan dengan kontrol ketat atas cabangnya. Sedangkan desentralisasi, cabang memiliki otonomi dalam pencatatan keuangannya sendiri, sesuai untuk cabang dengan operasi yang lebih mandiri. Lalu ada berapa sih jenis-jenis cabang dalam akuntansi? Itu terbagi menjadi dua, yaitu cabang mandiri atau disebut juga independent branch, ataupun cabang tidak mandiri atau dependent branch. Untuk cabang mandiri memiliki pencatatan keuangan sendiri secara lengkap, sedangkan untuk dependen atau cabang tidak mandiri, pencatatan keuangannya dikendalikan oleh kantor pusat. Pemilihan jenis cabang dalam akuntansi ini bergantung pada kebijakan perusahaan dan juga tingkat otonomi yang diberikan kepada cabang, apakah ketat ataupun diberikan otonom sendiri. Hal ini mempengaruhi metode akuntansi yang akan digunakannya. Lalu apa aja perbedaan akuntansi kantor pusat dan juga cabang? Dalam aspek pencatatan, kalau di akuntansi kantor pusat, seluruh laporan keuangan perusahaan itu berada pada kantor pusat, sedangkan akuntansi cabang hanya melakukan pencatatan transaksi cabang. Untuk laporan keuangannya, konsolidasinya semua cabang di kantor pusat, sedangkan pada cabangnya sendiri pun hanya internal cabang tersebut. Di otonominya, kantor pusat memiliki otonomi penuh dalam keputusan keuangan, sedangkan cabang itu tergantung dari kebijakan pusat itu sendiri. Untuk pembayaran pajaknya atau pengelolaan pajaknya, kantor pusat mengelola seluruh perusahaan, sedangkan cabang biasanya bisa tersendiri jika cabang tersebut memang mandiri atau dependent branch. Untuk standar akuntansi yang digunakan itu ada 3 standar akuntansi. Biasanya kalau di Indonesia itu pakainya PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi, dia berlaku di Indonesia. Untuk secara global itu ada namanya IFRS atau International Financial Reporting Standard, dan juga ada GAAP ya, yang biasanya digunakan oleh di US, yaitu Generally Accepted Accounting Principle. Lalu apa sih peran akuntansi dalam operasi cabang? Di operasi cabang ini peran akuntansi berguna sebagai pemantau kinerja dengan memudahkan evaluasi keuntungan atau kerugian cabang tersebut, sehingga di tiap-tiap cabang itu dapat lebih mudah dievaluasinya. Lalu konsolidasi laporan membantu penggabungan data keuangan cabang dengan kantor pusatnya, kontrol arus kas, memastikan efektivitas penggunaan dana di cabang, dan juga pencegahan fraud, mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan transparansi. Karena kan tiap cabang pastinya berbeda-beda ya. Lalu ini ada sebuah contoh soal untuk pencatatan transaksi di cabang. Misalnya ada
Transaksi 1, kantor pusat mengirim barang dari dagang senilai 50 juta ke cabang Surabaya. Lalu transaksi 2, cabang Surabaya mencatat penjualan tunai sebesar 75 juta. Transaksi 3, beban operasional cabang sebesar 10 juta dibayar menggunakan kas cabang. Transaksi 4, cabang Surabaya mengirimkan setoran kas ke kantor pusat sebesar 65 juta. Nah, ini penyelesaiannya atau cara pencatatan di akuntansinya. Untuk mengirim barang ke cabang Surabaya, itu didebit di akun cabang Surabaya 50 juta dan kredit persediaan barang dagang 50 juta. Untuk mencatat setoran kas dari cabang Surabaya, didebit kas 65 juta dan kredit akun cabang Surabaya 65 juta. Lalu untuk mencatat laba cabang, akun cabang Surabaya didebit 15 juta dan laba operasional cabang dikredit 15 juta. Lalu untuk itu tadi jurnal di kantor pusatnya, sedangkan untuk pencatatan jurnal di cabang Surabayanya, menerima barang dari kantor pusat itu didebit persediaan barang dagang 50 juta dan dikredit utang ke kantor pusat 50 juta. Pada saat mencatat penjualan tunai, didebit kas 75 juta dan dikredit penjualan 75 juta. Membayar biaya operasional cabang, didebit beban operasional sebesar 10 juta dan dikredit kas 10 juta. Mengirimkan setoran ke kantor pusat, debit utang ke kantor pusat 65 juta dan kredit kas 65 juta. Lalu ada beberapa juga tantangan dalam mengelola akuntansi cabang. Yang pertama ada fraud, yaitu resiko kecurangan keuangan, ada inkonsistensi atau perbedaan sistem pencatatan antar cabang. Mungkin biasanya di tiap-tiap cabang itu bisa berbeda cara pencatatannya atau tidak sama. Lalu ada konsolidasi, yaitu kesulitan untuk menggabungkan laporan keuangan dari keseluruhan cabang. Dan juga pengawasan, yaitu tantangan dalam mengontrol operasi cabang jarak jauh. Tantangan-tantangan ini memerlukan solusi yang tepat untuk memastikan akurasi dan efisiensi dalam akuntansi cabang. Lalu solusinya untuk tantangan tersebut bisa dilakukan beberapa hal, yaitu sistem terintegrasi misalnya dengan menerapkan software akuntansi berbasis cloud untuk integrasi data antar cabang. Jadinya sistem pencatatan akuntansinya itu sama untuk di seluruh cabang menggunakan satu software yang sama. Lalu ada juga standarisasi prosedur dengan menetapkan kebijakan akuntansi yang seragam di seluruh cabang. Lalu dapat juga melakukan audit secara rutin dengan melakukan pemeriksaan berkala terhadap laporan keuangan cabang. Jadi diperiksa secara berkala dan konsisten untuk apakah ada terjadinya fraud atau apapun, itu bisa dilakukan dengan cara audit. Lalu juga bisa dilakukan pelatihan ASDM, sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan staf akuntansi cabang tersebut dengan melalui pelatihan berkala. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, peran penting dari akuntansi cabang itu sangat berperan penting untuk transparansi dan akurasi laporan keuangan perusahaan. Lalu adanya metode bervariasi, pemilihan metode akuntansi cabang bergantung pada tingkat otonomi dan kebijakan perusahaan. Standar akuntansi juga ada beberapa standar yang bisa dapat digunakan, yaitu walaupun biasanya PSAK yang digunakan kalau di Indonesia, itu penting untuk konsisten pelaporan. Lalu tantangan dan solusinya, perusahaan harus siap menghadapi tantangan dan menerapkan solusi yang efektif dalam akuntansi cabang. Lalu saran saya untuk meningkatkan efektivitasnya dapat dilakukan dengan cara mengembangkan teknologi dengan menggunakan sistem atau software akuntansi berbasis cloud. Lalu kebijakan, bisa menerapkan kebijakan di akuntansi yang seragam di seluruh cabang. Pengawasan dengan melakukan audit tadi. Lalu metodenya, bisa memilih metode pencatatan yang sesuai dengan struktur perusahaannya. Lalu dengan meningkatkan SDM. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, Muhammad Hafid Setiawan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat tentang akuntansi untuk operasi cabang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.